Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami mahasiswa kedokteran hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Kami dari kelompok 19 kelas C akan membahas tentang African Swine Fever. Sebelumnya, berikut ini adalah anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Monika Anita Putri, NPM 19820080. Perkenalkan, saya Rosa Mistika Duagore, NPM 19820082. Perkenalkan, nama saya Sonia Karisma Gangga, NPM 19820083. Nama saya Salsa Notarisa Fianti, NPM 198200084. Nama saya Dita Febriana Permata Hadi, NPM 19820085. Deskripsi penyakit African Swine Fever atau ASF. African Swine Fever atau ASF atau dikenal dengan demam babi Afrika merupakan penyakit infeksius pada babi bersifat hemoragik yang disebabkan oleh virus DNA beruntai ganda dalam famili Asfarviridae dan genus Asvivirus. Virus ini menyebabkan demam berdarah dengan tingkat kematian yang tinggi pada babi domestik dan babi liar. Penyakit ASF ditularkan melalui gigitan kutu caplak Ornithodorus sp yang terinfeksi, sehingga penyakit ini dikategorikan dalam arthropod-borne disease. African Swine Fever atau ASF pertama kali dilaporkan di Kenya pada tahun 1920 dan pada saat ini ASF telah menyebar ke Asia termasuk ke Indonesia. Penyakit ASF tidak bersifat zoonosis, sehingga tidak menimbulkan resiko terhadap kesehatan manusia, tetapi mempunyai dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi peternak babi di dunia karena mobilitas dan mortalitasnya yang tinggi. Dampak penyakit ASF juga dirasakan pada industri pakan babi, karena penyebaran virus ASF dapat melalui lalu lintas ternak dan produk babi yang tercemar melalui swill feeding yang digunakan untuk pakan ternak. Penyakit ASF termasuk salah satu contoh bioteror yang juga termasuk dalam daftar Office International des Epizooties atau OIE dalam daftar List of Notifiable Disease. Penyakit ini juga berdampak bagi para pemasok bahan pakan, karena bahan pakan ternak yang terlanjur berada pada jalur perdagangan dapat membawa virus ASF tersebut, sehingga penyakit ini dapat menyebar dengan cepat ke beberapa negara. Maka, penyakit ini pun termasuk penyakit lintas batas atau transboundary animal disease. Itulah mengapa penyakit African Swine Fever dapat menghancurkan kondisi ekonomi di suatu wilayah dengan populasi babi dan peternak yang tinggi, yang hanya mengandalkan mata pencarian dari beternak babi. Patogenesa dan karakteristik penyakit African Swine Fever. Penyakit ASF disebabkan oleh virus ASF yang merupakan virus DNA beruntai ganda genus Asvivirus. Penelitian terakhir menyatakan bahwa virus ASF dapat dikelompokkan menjadi 8 serogrup berdasarkan Hematsorption Inhibition Assay atau HAI pada biakan jaringan. Adanya hematsorption merupakan patognomonik adanya virus ASF
yang membedakan dengan virus Classical Swine Fever atau CSF. Virus ASF sangat tahan terhadap perlakuan fisik seperti beku cair, ultrasonografi, dan suhu rendah. Namun dengan pemanasan 56 derajat Celcius selama 70 menit dan 90 derajat Celcius selama 30 menit, virus ini akan inaktif. Penyimpanan virus ASF pada suhu minus 80 derajat Celcius dapat bertahan selama bertahun-tahun, dan pada suhu minus 20 derajat Celcius bertahan hingga 65 minggu. Virus ini juga tahan terhadap beberapa bahan kimia seperti tripsin dan EDTA atau etilen diamin tetraasetik asid. Namun, virus ini tidak tahan hidup dalam kondisi antara pH 3,9 hingga 13,4. Virus ASF dapat bertahan hidup dalam jangka waktu lama dalam darah, feses dan jaringan, produk daging babi mentah atau kurang matang. Virus ASF dapat terdeteksi pada daging dengan dan tanpa tulang dan daging giling selama 105 hari. Pada daging yang diasinkan 182 hari, daging yang diasap 30 hari, daging yang dimasak minimal 30 menit pada suhu 70 derajat Celcius 0 hari, daging kering 300 hari, daging dalam keadaan dingin 110 hari, daging beku 1000 hari, jeroan babi 105 hari, kulit atau lemak bahkan yang dikeringkan 300 hari, darah disimpan pada suhu 4 derajat Celcius 18 bulan, kotoran pada suhu kamar 11 hari, darah membusuk 15 minggu, dan kandang babi yang terkontaminasi 1 bulan. Babi yang terinfeksi ASF dan sembuh dapat menjadi carrier dan bersifat kronis. Babi carrier dapat berperan dalam memelihara virus ASF dalam tubuh, dan jika babi mengalami stres akibat transportasi, dapat menimbulkan wabah berkesinambungan, sehingga ASF sulit untuk diberantas. Oleh karena itu, pemberantasan penyakit ini dilakukan dengan pemusnahan babi yang kontak dengan yang sakit, atau babi yang telah sembuh meskipun tidak menunjukkan gejala klinis. Adanya kasus koinfeksi dengan patogen lain dapat menyebabkan salah satu faktor menyebabkan virus ASF terekskresi atau laten. Selain itu, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa antibodi terhadap virus ASF dapat terdeteksi pada babi liar yang tidak menunjukkan gejala klinis walaupun telah terinfeksi dan virus bersirkulasi pada babi liar tersebut, atau menjadi karier yang dapat menularkan ke babi lainnya sehingga menimbulkan penyakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai diagnosa penyakit African Swine Fever pada babi. Untuk diagnosa African Swine Fever dapat didasarkan pada yang pertama pengamatan gejala klinis, yang kedua pengamatan epidemiologi penyakit, dan yang ketiga pemeriksaan laboratorium seperti uji serologi, virologis, maupun pemeriksaan postmortem. Pemeriksaan tersebut meliputi yang pertama, isolasi virus atau deteksi antigen. Pemeriksaan ini dilakukan pada bentuk praakut dan akut. Yang kedua, deteksi antibodi seperti agal, gel double diffusion precipitin, immunoelectrosmophoresis, dan ELISA. Pemeriksaan ini dilakukan pada bentuk subakut dan kronis. Yang ketiga, kultur sel atau jaringan. Pemeriksaan ini pada isolasi dan identifikasi virus menggunakan biakan sel leukosit babi atau sumsum tulang. Yang keempat, uji hematsorpsi. Pemeriksaan ini untuk mengamati kemampuan hematsorpsi terhadap sel eritrosit babi
dan diamati adanya CPE. Selain itu, pemeriksaan patologis anatomi sering dilakukan pada saat bedah bangkai pada babi yang telah mati atau dibunuh. Hasil nekropsi pada babi yang mati menunjukkan kelainan pada organ seperti eritema pada kulit, edema paru, limpa membengkak dan hepiremi sehingga warna limpa menghitam, kebengkakan pada hepar, terdapat cairan perikard dan sering ditemukan peteki dan hemoragi pada jantung, ginjal, dan limfonodul. Penyakit African Swine Fever memiliki diagnosa banding dengan penyakit lainnya seperti Classical Swine Fever atau biasa disebut Hock cholera, Pig Respiratory and Reproductive Syndrome, erysipelas, salmonellosis, Ajaccio, pasteurellosis, dan penyakit babi yang menyebabkan septikemia lainnya. Untuk penyakit Hock cholera, gejalanya sering mirip dengan penyakit African Swine Fever, sehingga pemeriksaan laboratorium sangat dibutuhkan untuk membedakan dengan penyakit tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gejala klinis pada penyakit African Swine Fever atau ASF yang menyerang pada babi. Masa inkubasi pada penyakit ini antara 3-15 hari dan penyakit dapat terjadi dalam bentuk perakut, akut, subakut, dan kronis. Yang pertama adalah perakut. Bentuk perakut ASF pada babi menyebabkan kematian sangat cepat dan tiba-tiba, sering menjadikan indikasi awal penyakit. Yang kedua adalah akut. Masa inkubasinya lebih singkat 3-7 hari dan kematian biasanya terjadi dalam 5-10 hari setelah muncul gejala klinis. Gejala diantaranya yaitu demam mencapai 40,5-42 derajat Celcius, anoreksia, lesu, sianosis, inkoordinasi, peningkatan nadi dan laju pernapasan, eritrema pada sekitar telinga dan badan babi, diare dan muntah, batuk dan sesak nafas, leukopenia dan trombositopenia. Yang ketiga adalah subakut, yang terdiri dari demam ringan, nafsu makan hilang, depresi, serta abortus pada babi yang bunting. Dan yang terakhir adalah kronis, yang terdiri dari nafsu makan tidak ada, tidak demam atau suhu normal, pernapasan cepat, nekrosis kulit, borok kulit kronis, dan pembengkakan sendi. Semua tipe penyakit ASF tersebut mempunyai angka morbiditas yang tinggi, tetapi mortalitasnya bervariasi tergantung tipe penyakitnya. Bentuk perakut mortalitasnya mencapai 100% setelah 7-10 hari pasca infeksi. Sedangkan bentuk akut mortalitasnya mendekati 100% setelah 6-13 hari pasca infeksi. Sedangkan bentuk subakut mortalitasnya bervariasi tergantung pada umur babi. Dan juga sedangkan bentuk kronis mortalitasnya rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kultur virus African Swine Fever atau ASF pada babi. Pemeriksaan laboratorium. Deteksi antibodi terhadap ASF dapat dilakukan dengan uji serologi seperti uji ELISA, hemanuglosasi in BC, immunodot-blood. Sedangkan uji deteksi virus ASF dilakukan dengan uji fluorescence antibody atau DFA, real-time qPCR, dan konvensional PCR. Oh iya, real-time PCR dan ELISA merupakan diagnosis baku yang paling sering digunakan. Sampel yang dapat dikoleksi diantaranya serum untuk pemeriksaan serologi, dan untuk uji virologi berupa organ seperti limfa, hati, tonsil, ginjal, limfoglandula, jantung, dan paru atau darah dalam EDTA, swab nasal, dan swab rektal.
Untuk pengujian RT-PCR dapat menggunakan sampel seperti tanah yang telah terkontaminasi cairan tubuh babi, atau tempat pemotongan babi secara tradisional, air minum babi, sisa makanan, atau tempat pembuangan feses atau manur. Isolasi ASF. Isolasi virus ASF dapat dilakukan pada swine pulmonary alveolar macrophage atau sel primer dari swine leukosit dan transplantable hybrid cell line. Selain itu, jaringan kultur sel lestari Pickett-Neal atau PK juga dapat digunakan untuk mengembangkan virus ASF. Namun, penggunaan sel lestari PK tidak sensitif untuk isolasi ASF. Virus ASF dapat menyebabkan cytopathic efek pada sel dan mempunyai daya hemadsorption. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai treatment untuk penyakit African Swine Fever. Seperti yang kita ketahui, penyakit African Swine Fever ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. African Swine Fever ini dapat menginfeksi pada babi peliharaan dan pada babi hutan. African Swine Fever tidak dapat menginfeksi pada manusia, namun bisa menginfeksi pada babi. Jika babi tersebut terinfeksi, maka kemungkinan babi tersebut akan mati. Penyakit African Swine Fever ini membuat bangkrut para peternak di seluruh dunia. Walaupun penyakit African Swine Fever ini belum ada vaksinnya, namun kita dapat mencegah penyakit ini dengan mengikuti beberapa langkah biosecurity yang sederhana. Mari kita perhatikan beberapa langkah biosecurity yang bisa kita terapkan. Yang pertama, dengan cara membuat kandang babi. Kandang ini bisa kita buat dengan menggunakan kayu atau beton. Yang penting adalah menjaga babi kita agar tidak bersentuhan dengan hewan lain. Kemudian beberapa langkah selanjutnya untuk orang yang akan mengunjungi peternakan kita. Yang pertama, selalu ganti pakaian dan sepatu sebelum mengurus para babi. Menggunakan sepatu boot adalah pilihan yang terbaik dan hanya boleh digunakan pada seputar area kerja. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air. Ketiga, celupkan sepatu boot dalam desinfektan sebelum masuk ke dalam kandang. Jika memiliki lebih dari satu kandang babi, celupkan kembali sepatu boot sebelum memasuki kandang babi lainnya. Yang keempat, selalu pisahkan peralatan dan perlengkapan untuk para babi dan seringlah dibersihkan dan jangan gunakan untuk tempat lain selain pada peternakan. Gunakan hanya untuk para babi saja. Yang kelima, jangan gunakan air yang telah dipakai untuk membersihkan daging untuk memasak. Air itu mungkin akan tercemar. Jadi jangan pernah memberikan air ini kepada para babi. Yang keenam, saat menggunakan pakan cair, rebus terlebih dahulu selama kurang lebih 30 menit, maka virus tersebut akan mati. Biarkan pakan cair menjadi dingin sebelum diberikan kepada para babi. Yang ketujuh, jangan biarkan kendaraan memasuki ke peternakan kita. Kedelapan, saat membawa babi yang baru ke peternakan, maka pisahkan mereka terlebih dahulu selama 30 hari. Jika tidak ada gejala, maka kita boleh menempatkannya dengan yang lain. Demikianlah, dengan mengikuti langkah-langkah sederhana ini, kita dapat menjaga peternakan agar terbebas dari penyakit African Swine Fever. Berbagi informasi tentang langkah-langkah biosecurity ini juga sangatlah penting agar babi kita semua dapat terlindungi dan terbebas oleh penyakit African Swine Fever. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Stay healthy teman-teman.